Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, seputar Minggu Palma setelah peristiwa pemboman di Katedral Makassar, kemudian beredar tayangan video perayaan Ekaristi yang terjadi di Vatikan. Kemudian dikatakan di sana bahwa inilah wujud perhatian Paus kepada Gereja Indonesia. Lalu di situ di bagian pembukaan, lagu pembukaan menggunakan bahasa Indonesia. Dan hiasannya pengganti daun palma kemudian menggunakan janur yang khas Indonesia. Tapi kemudian mendapatkan klarifikasi bahwa ternyata itu tidak benar. Mereka-mereka yang sudah hafal dengan liturgi Vatikan pasti langsung tidak percaya. Berbeda halnya dengan kita yang mungkin cukup awam dengan liturgi Vatikan. Dan barangkali sebagian dari antara kita pun karena ini dirasakan cukup bagus, kemudian langsung kita share ke sebanyak mungkin orang. Saya nggak tahu berapa banyak saya mendapatkan share dari video itu, dan ternyata memang tidak betul. Saudara sekalian yang terkasih, memang kita sekarang berada di era yang disebut sebagai era digital. Sayang bahwa selain banyak manfaat yang kita rasakan, kalau kita tidak hati-hati, begitu banyak juga berita, informasi yang digolongkan sebagai hoak. Dari yang sekedar iseng, ada juga yang justru berniat jahat di sana. Maka menjadi penting untuk kehidupan kita sekarang ini, sikap kritis itu harus, tidak ada kata lain. Kita perlu memilih maupun mengecek berita, informasi yang kita dapatkan selama ini. Tadi malam dalam hal ini, ISKA mengadakan webinar bagaimana kita menyikapi hal itu. Itu kondisi kita sekarang ini. Mari kita kaitkan dengan apa yang telah kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita berbicara tentang Thomas. Thomas yang mendapatkan berita tentang kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas ketika mendapatkan berita itu, tidak langsung percaya. Malah mungkin terkesan ngeyel. Ia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tidak sekedar memakan mentah-mentah berita informasi, sekalipun itu bahkan dari teman terdekat sebagai sesama murid Yesus. Tapi ia mengatakan hal itu. Sebelum ada bukti, sebelum ada kepastian, tidak akan percaya. Dan kemudian rupa-rupanya hal itu membuahkan suatu kepercayaan dan iman yang bahkan kita ulang-ulang, baik itu secara lisan maupun juga dalam hati kita. Ketika betul-betul Thomas melihat Yesus, maka ia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kalimat yang juga sering kita ucapkan. Itulah buah dari kepastian yang didapatkan oleh Thomas yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini. Namun saudara sekalian terkasih, kalau kita berbicara tentang iman, tentu tidak mungkin semua bisa dibuktikan. Bahkan seringkali walaupun belum cukup bukti ataupun juga tidak ada bukti sama sekali, tapi kemudian kita menaruh kepercayaan di sana. Disinilah kita diingatkan akan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan ini termasuk di dalamnya adalah kita semua, termasuk saya. Kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi toh kita percaya bahkan hingga sekarang ini. Percaya dengan seyakin-yakinnya. Dan kalau kepercayaan itu, iman itu kita tekuni dan kita hayati, maka sebagaimana yang disabdakan Tuhan Yesus akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita belajar untuk menekuni dan menghayati iman itu. Disinilah kita belajar lagi dari cara dan corak hidup jemaat perdana yang bisa menjadi gambaran dan contoh
Iman yang dihidupi bukan hanya dalam diri sendiri, tapi dalam sebuah kebersamaan. Diungkapkan tadi dalam bacaan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada lagi milikku atau hanya milikmu, yang ada milik kita bersama. Dan hasilnya mereka hidup dengan berkelimpahan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan. Cara dan corak hidup yang menarik banyak orang, menghasilkan kekaguman, dan kemudian tergerak menjadi sama dengan mereka. Maka berdasarkan itu, mari kita melihat kembali hari ini, kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kebangkitan Kristus yang kita rayakan, yang seharusnya membawa sukacita, membawa kedamaian dalam kehidupan kita, tapi sekaligus juga membangkitkan semangat kita dalam tugas perutusan sebagaimana diucapkan Tuhan Yesus tadi. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Peristiwa Paskah yang juga mengubah keraguan kita, kecemasan kita, rasa kurang percaya diri kita, membuat kita semakin teguh dalam iman, karena di situ kita yakin bahwa duka, penderitaan, bahkan maut dalam kehidupan ini tidak sia-sia kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, membawa kepada kebangkitan dan kemuliaan. Peristiwa Paskah juga seharusnya memupuk dan mengembangkan dalam kehidupan kita bersama rasa sehati sejiwa, rasa persaudaraan, rasa solidaritas. Maka untuk hari-hari ini sampai dengan seminggu ke depan, kita ikut andil, peduli dengan peristiwa bencana siklon tropis Seroja di NTT. Di depan ada kotak yang disediakan, silahkan Anda ikut andil di sana. Nanti kita akan himpun bersama, kita teruskan karitas ke Uskupan Bogor untuk kemudian disampaikan ke Keuskupan Larantuka supaya didistribusikan di sana. Mau mengucapkan itu aja kok repot. Dan tentu saja kalau kita mempunyai rasa sehati sejiwa, rasa persaudaraan dan solidaris itu akan menjadi kekuatan bagi kita bersama kalau kita menghadapi aneka masalah. Dan secara tidak langsung kita pun juga menjadi saksi kebangkitan berhadapan dengan aneka penderitaan, aneka salib, aneka maut. Disitulah juga kita ingat akan apa yang terjadi dengan Thomas. Kalau kita berani melihat dan menyentuh luka dan penderitaan, baik itu diri kita sendiri maupun sesama, maka kemudian kita akan melihat Yesus yang bangkit, yang hadir dalam kehidupan kita dan sekaligus membawa damai sejahtera. Itu yang kita harapkan. Tuhan memberkati kita.